menjadi perhatian kita semua. Ternyata setelah kita telusuri, kita menemukan akar dari masalahnya. Oh alah, ternyata ini toh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami muliakan, yang kami banggakan dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Donya Akhirat. Sak bejo-bejane wong kang lali, isih luwih bejo wong kang eling lan waspada, dan tetap NKRI harga mati. Maraknya pembelokan-pembelokan sejarah, pembelokan nama tokoh Nusantara menjadi perhatian kita semua tentunya. Dan tentunya kita semua tidak mau seumpama guru-guru kita atau orang yang di situ itu berperan penting untuk sejarah bangsa dan negara kita, untuk berislam kita dibelokkan namanya menjadi Ba'alwi atau menjadi seorang Habib. Ini menjadi perhatian kita semua. Ternyata setelah kita telusuri, kita menemukan akar dari masalahnya. Oh alah, ternyata ini toh akar atau benang merahnya. Pokok dari permasalahannya di sini toh. Nah, Wali Songo dan semua kesultanan di Nusantara diba'alawikan atau dihabibkan, termasuk kerajaan Sumedang Larang diba'alawikan, Pangeran Santri Bani Syekh Datul Kafi mengacu pada versi orientalis Belanda Van den Broek. Nah, ternyata ini kitab sejarah mereka yang berani memba'alawikan semuanya. Ini acuannya adalah kitab karangannya orientalis Belanda yang bernama Van den Broek, lalu disadur ke dalam kitab nasab pegangan klan Ba'alawi. Jelas kan? Karena salah memegang kitab, guys. Ini loh yang menjadikan rancu semua diba'alawikan. Dan ini juga didiamkan oleh semua keluarga Bani Wali Songo selama beratus-ratus tahun sebelum keluarnya tesis sang pembaharu Kiai Haji Usman Al-Bantani. Nasab yang tercatat di batu nisan ini, nah, kita tengok ya, ini ada pada gambar, tidak akan bisa dituntut secara hukum. Karena apa? Ini sudah dikitabkan di dalam kitab pegangan klan Ba'alawi yang umurnya kurang lebih 117 tahun silam. Paham kan? Lalu siapa yang akan dituntut? Pengarangnya sudah tidak ada, yaitu Van den Broek. Sudah mati itu ahli sejarah Belanda yang menyambungkan Wali Songo kepada klan Ba'alawi bermarga Asmat Khan. Yang membukukannya pun sudah tidak ada. Terus yang dikasuskan siapa? Tidak ada. Bahwa pengaburan sejarah ini bukan baru-baru ini terjadi, tapi sudah ratusan tahun silam. Yang kita sesalkan itu kenapa ahli sejarah kita zaman dulu diam saja ketika sejarah leluhurnya dibelokkan. Kalau kenyataannya sudah seperti ini, mau gimana lagi? Untung ada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang berani tampil walau dengan resiko kehilangan nyawa beliau. Luar biasa, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Patut beliau digelari pembaharu Islam abad ini. Luar biasa. Kita doakan semoga beliau tetap dalam kesehatan, terus tetap dalam iman dan Islamnya, selalu istiqomah membela kita semua, membela leluhur kita semua dari pembelokan-pembelokan sejarah, meluruskan sejarah-sejarah bangsa dan bernegara kita dan berislam kita.
Katanya di dalam kitab itu pada halaman 500 ya, tertulis jelas denah dan literasinya bahwa Wali Songo itu adalah bagian dari marga Asmat Khan Pahlawi. Rujukan dari seorang orientalis Belanda yaitu Van den Broek. Namun pada kenyataannya LSM yang mengurusi nasab Pahlawi tidak mau mengisbat Bani Wali Songo sebagai bagian dari keluarganya. Karena disambungkan kepada marga Asmat Khan bukan oleh ahli nasab tapi oleh ahli sejarah. Menurut kaum Ba'alwi, bahwa nasab itu valid bila dicatat di dalam kitab berdasarkan hasil penelitian dari ahli nasab An-Nasabah, bukan hasil rekayasa ahli sejarah. Itulah kenapa konflik antara Bani Wali Songo dan Ba'alwi itu sering terjadi selama ini. Akar masalahnya ternyata di sini. Bahkan banyak para Bani Wali Songo dahulu ada yang membuat lembaga nasab Asmat Khan yang berafiliasi ke Ba'alwi. Namun karena leluhur tidak berkenan, hanya bertahan seumur jagung. Setelah itu bubar. Kita sebagai orang awam awalnya ikut-ikutan saja percaya ke Asmat Khan, sebelum tersadarkan oleh tesisnya pahlawan pembaharu yaitu Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Tokoh-tokoh yang dahulu membuat lembaga Asmat Khan sekarang diam 1000 bahasa. Namun anehnya ya, malah lebih gigih bersuara adalah Buya Qurtubi membela Asmat Khan. Padahal dia awalnya tidak pernah berbicara tentang nasab. Beberapa hal yang juga harus dipahami sebenarnya dalam hal ini tidak ada unsur untuk saling salah menyalahkan dan tidak ada yang salah. Akan tetapi pada kenyataannya Ba'alwi gugur sebagai dzurriyyah Rasulullah SAW karena sebab tidak ada dokumen kitab sezaman. Kajian Brain dari sisi sains dan teknologi hasil haplogrupnya G, bukan J. Jadi tidak ada lagi saling salah menyalahkan, tetapi fakta secara akademik Ba'alwi gugur. Dan kalau Ba'alwi mau menjawab, silahkan buat kajian antitesisnya. Dengan hujah ini maka kita bisa gunakan untuk sosialisasikan dan edukasi kepada masyarakat bahwa sekali lagi Ba'alwi yang jalur nasabnya dari Ubaidillah secara akademik gugur. Paham? Selesai. Ba'alwi selesai. Tamat. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.